Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali saudaraku semuanya dimanapun berada. Semoga sehat selalu dan semoga selalu dalam lindungan dan hidayah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan lagi tasin bersanad sebagaimana yang terdapat pada latihan Ihsan Lisigor, yaitu belajar Al-Quran dari 0 sampai dengan mahir, dari anak-anak sampai dengan lansia, dan diikuti oleh latihan-latihan yang berada pada latihan buku Aisar Lisigor. Baik, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan lagi latihan tasin bersanad. Kemarin kita sudah membahas huruf hijaiyah lam, dan pada kesempatan ini kita akan membahas huruf hijaiyah mahrajil huruf, huruf hijaiyah mim, dan sifatul huruf yang terdapat padanya. Sebagaimana terlihat pada gambar, ini adalah gambar huruf hijaiyah mim, ya. Huruf hijaiyah mim yang sebagaimana terlihat pada gambar ini tertulis huruf mim, ya, dan ini adalah gambar cara melafalkan huruf hijaiyah mim. Huruf hijaiyah mim, ya, yang pertama untuk mendapatkan bacaan yang baik dan yang benar, huruf hijaiyah mim ini yang pertama kita ketahui adalah mahrajil huruf, ya. Mahrajil hurufnya yaitu atau tempat keluarnya huruf yaitu sebagaimana yang terlihat pada gambar. Mari kita lihat gambar ini. Huruf hijaiyah mim adalah terdapat pada dua bibir, ya. Dua bibir dirapatkan sebagaimana yang terlihat pada gambar ini. Jadi dua bibir yang dirapatkan disertai dengan keluarnya gunnah. Gunnah itu disertai dengan keluarnya dengung, ya. Gunnah itu adalah dengungnya, ini seperti yang terlihat pada gambar, ya. Jadi hurufnya itu keluar dari dua bibir disertai dengan keluarnya gunnah atau dengung dari rongga hidung. Ini yang dimaksud dengan rongga hidungnya sebagaimana yang terlihat pada gambar ini, ya, atau yang saya tunjuk ini, ya. Ya, ini adalah keluar dari gunnahnya, keluar dari rongga hidung atau disebut dengan al-khaisum. Al-khaisum itu jika disebut oleh orang Arab al-khaisum. Khaisum itu rongga hidung, ya. Ya, rongga hidung. Baik, ini yang pertama kita ketahui bahwa huruf mim keluar dari bibir, ya, kedua bibir, kemudian yang separuhnya sebagian keluar atau disertai dengan dengung, keluar dari rongga hidung, ya. Sehingga kalau kita mengatakan mim, kalau kita ingin mengecek apakah sudah keluar dari rongga hidung, kita pencet hidung kita, mim, seperti itu. Dia sudah keluar, tapi jangan terlalu banyak, ya. Jadi mim, jadi bukan me, tapi mi, ya, dengan cara menurunkan, ya. Kalau kita menyebut kasro itu kita turunkan, ya, dagu atau bibir kita bagian bawah, mim, ya, seperti itu. Jika diberi harokat jadi ma, jadi kita rapatkan dulu kemudian kita menyebut huruf hijaiyahnya, ma, mim, ya, mim, seperti itu. Ini yang pertama yang harus kita pahami, tempat keluarnya huruf hijaiyah atau disebut dengan mahrajil huruf, ya, sebagaimana terlihat pada gambar ini, ya. Kemudian yang kedua, setelah kita mengetahui tempat keluarnya huruf, di mana huruf hijaiyah mim berada di kedua bibir, kemudian sebagian keluar pada bagian hidung, ya, keluar pada bagian hidung atau rongga hidung,
ya, agar mendapatkan gunnah atau mendapatkan dengung dari rongga hidung atau disebut dengan al-khaisum. Yang kedua, kita harus melihat sifat-sifat yang berada pada huruf hijaiyah mim ini. Sifat-sifat yang berada pada huruf hijaiyah mim ini mempunyai 5 sifat, ya. Huruf hijaiyah mim itu mempunyai 5 sifat. Sifat yang pertama adalah jahar, ya. Sifat yang pertama adalah jahar. Yang kedua adalah bainia atau tawasud. Yang ketiga adalah istifal, yang keempat adalah infitah, dan yang kelima adalah gunnah. Ya, gunnah. Baik, mari kita bahas satu persatu. Sifat huruf hijaiyah mim pertama mempunyai sifat jahar. Jahar itu adalah berkaitan dengan nafas, ya. Jadi nafas yang tertahan. Bukan bim, 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 tapi mi, tanpa. Ya, kita bisa meletakkan tangan kita di depan bibir sini, kita letakkan tangan kita untuk ngecek apakah ada udara atau tidak, ya. Jadi, tapi memang rata-rata huruf hijaiyah mim ini kita sebagai orang Indonesia insya Allah, ya, jarang salah dalam pelafalan mim. Jadi tidak mengalir napasnya, ya. Jadi napas tertahan. Jahar itu adalah nafasnya tertahan. Mim tidak ada napasnya. Mim kita letakkan kedua tangan kita di sini di bagian depan dari bibir, kemudian kita ucapkan huruf hijaiyahnya mim. Jadi tidak napasnya tidak mengalir. Ini sifat yang pertama yang harus kita pahami, kemudian kita agar dalam pelafalan huruf hijaiyah mim ini apakah dia berharokat fathah, kasur atau dhamma akan lebih baik atau benar dan sempurna pelafalan kita insya Allah. Yang kedua, huruf hijaiyah mim mempunyai sifat bainia atau tawasud. Bainia atau tawasud ini berkaitan dengan suara. Jadi suara yang bainia itu adalah suara yang separuh mengalir, separuh tertahan. Jadi tidak semua mengalir, bainia, ya. Jadi separuh mengalir suaranya dan separuh tertahan. Mim. Jadi tidak bisa mim, mim ini tidak mengalir. Jadi kita harus alirkan. Separuh tertahan, separuh mengalir. Mim seperti itu. Mim ada mengalir, itu alirannya, kemudian kita harus menahannya. Tidak dengan catatan tidak mengalir nafasnya. Mim itu, ya. Jadi yang kedua mempunyai sifat bainia. Sifat bainia adalah suaranya separuh mengalir, separuhnya tertahan. Kemudian yang ketiga, huruf hijaiyah mim mempunyai sifat istifal. Istifal itu suara diarahkan ke depan. Agar dia menjadi tipis, ya. Suara harus diarahkan ke depan, tidak bisa mim. Tidak boleh suara diarahkan ke dalam, tapi ke depan, keluar, ya, karena dia huruf tipis, ya. Istifal itu huruf tipis. Cara melafalkan agar mendapatkan dia suara diarahkan ke depan dan tipis, tidak tebal, maka lisan kita seperti yang terlihat pada gambar ini. Datar saja, jangan diangkat-angkat. Jika kita mengangkat lisan ini mi, nah itu jadi tebal, mim, jadi tebal. Kita datarkan aja lisan kita, kemudian kita lafazkan, suara akan keluar di luar seperti ini, mengalir keluar, ya. Mim, mim, am, mimma, mimma. Tidak boleh itu suara di dalam, harus di luar. Mim, ammi, amma. Tidak boleh amma, ammi, tidak bisa seperti itu, tapi dia karena mempunyai sifat istifal tipis, ya. Jadi suara diarahkan ke depan. Yang ketiga, sifat dari huruf hijaiyah mim mempunyai sifat infitah. Infitah itu suara harus dipecahkan ke depan, tidak terkepung atau tidak terpres atau tidak terkumpul di dalamnya. Kalau terkumpul di dalamnya jadi seperti ini. Mim, mim, itu jadi tebal hurufnya. Mim, nah itu terkumpul di dalam. Harus didatarkan lisannya, kemudian dialirkan ke depan, ya. Mim, mim,
Mim, jadi suara keluar di sini ya. Tidak boleh terkumpul di dalam. Kalau yang istifal tadi suara tidak boleh terkumpul dalam, jadi harus diarahkan ke depan. Kalau infitah, jadi suaranya tidak boleh terkumpul di dalam. Kalau istifal tadi suara tidak boleh diangkat ke atas, tapi dialirkan ke depan. Kalau yang infitah suara tidak boleh terkepung di dalam, tapi dialirkan keluar. Ya, itu infitah. Kemudian yang kelima, bahwa sifat dari huruf hijaiyah mim mempunyai sifat gunnah. Gunnah ya. Jadi keluar dari rongga hidung. Mim, kita boleh ngetes, kita pencet hidungnya, mi. Nah, itu seperti itu. Keluar di sini ya. Jadi yang mempunyai sifat gunnah itu hanya mim dan nun. Ya, yang lainnya tidak mempunyai sifat gunnah. Jangan sampai kita menyebut selain dari mim nun masuk ke dalam hidung. Biasanya kalau orang Indonesia itu mengucapkan ain itu masuk hidung. Padahal yang benar a bukan mim. Kalau mim iya, tapi ain enggak ya, bukan nga tapi ain i u, bukan i. Nah, tidak seperti. Jadi yang mempunyai sifat guna itu hanya 2 huruf, mim diantaranya. Yang pertama, yang kedua nun ya. Nanti setelah ini kita akan membahas tentang sifat huruf nun ya. Ini adalah untuk mendapatkan pelafalan yang baik dan benar, kita harus betul-betul menggabungkan antara makhrajil huruf mim, tempatnya di bibir dan di hidung ya, rongga hidung. Yang kedua, kita padukan dengan 5 sifat yang ada pada huruf hijaiyah mim, di mana suaranya tidak mengalir, kemudian di mana napasnya tidak mengalir, kemudian yang kedua adalah suaranya separuh mengalir, separuh tertahan. Yang ketiga, suara harus diarahkan ke depan, tidak boleh dinaikkan ke langit-langit. Yang keempat, infita adalah suara harus diarahkan ke depan, tidak boleh terkumpul di dalamnya. Dan yang kelima adalah gunnah, jadi harus mempunyai dengung ya. Harus mempunyai dengung keluar di sini, kedua bibir, kemudian separuh berada di rongga hidung. Ya, mari kita lafazkan ya huruf hijaiyah mim ya. Huruf hijaiyah mim sebagaimana yang terlihat pada gambar yang terlihat pada gambar ini. Huruf hijaiyah mim yang telah diberi harokat fathah, ma. Jadi merapatkan ya, merapatkan 2 bibir. Ma. Ya, seperti itu. Za, ma, ro. Ka, ta, ma. Sa, ma, ho. A, za, ma. Ma, sa, la. Sa, a, ba. Ma, ka, sa. La, ba, ta. Ja, sa, ma. Ka, da, sa. Ro, sa, la. Ro, ka, da. Ha, za, ro. Ha, za, ba. Za, a, ba. Ho, sa, ma. Ho, ta, la. A, ka, ma. Ka, ta, ha. Sa, da, ma. La, sa, sa. Ini adalah contoh pelafalan huruf hijaiyah mim yang berharokat 1. Jadi harokatnya 1 sehingga bacaannya terputus-putus seperti yang telah saya contohkan tadi. Demikian makhrajil huruf yang berada pada huruf hijaiyah mim dan sifatul huruf yang berada di dalamnya. Semoga manfaat dan semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Demikian, semoga manfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.